sahabat excellent. Saya Wuryaning Tias Hapsari, biasa dipanggil dengan Wuri. Dan setelah memiliki usaha bisnis daycare, saya lebih dikenal dengan Wuri Green Kids karena bisnis saya bernama Green Kids Daycare. Dan saya dilahirkan di Yogyakarta 47 tahun yang lalu. Dan saya memiliki bisnis ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Saya pada saat menekuni bisnis ini adalah karena bermula dari status saya sebagai single parent dengan 1 orang putri yang pada saat itu berusia 3 tahun. Dan saya sebagai single parent tentunya mempunyai kendala pada saat harus membesarkan anak saya seorang diri. Dan kemudian saya terbesit ide untuk mendirikan bisnis penitipan anak atau daycare. Sebelum memulai bisnis ini, saya pernah mendapatkan penghargaan dari Perempuan Inspiratif Nova di tahun 2011 dengan kategori perempuan dan wirausaha. Kemudian pada tahun 2013, saya kembali mendapatkan penghargaan sebagai pemuda pelopor Kota Bekasi dalam kategori pendidikan. Usaha yang saya geluti ini bermula karena keterpurukan saya sebagai single parent, dan saya memulai usaha itu dengan keyakinan untuk dapat membesarkan anak saya sekaligus membantu masyarakat yang memang sangat-sangat diperlukan, khususnya bagi keluarga muda yang memiliki anak-anak balita. Saya sangat berterima kasih tentunya ya, karena setelah saya dapat bangkit setelah saya mengalami keterpurukan, dan dari usaha ini pula saya dapat membantu banyak orang yang memang membutuhkan penitipan anak. Konsep dasar dari penitipan anak ini adalah memberikan pelayanan kepada orang tua khususnya yang mempunyai anak-anak balita, itu mendidik dengan cinta dan menumbuhkan percaya diri, kemandirian, sosialisasi. Itu jadi saya berharap dengan adanya daycare yang saya dirikan, anak-anak dapat tumbuh sesuai dengan perkembangan usianya. Dan dari daycare ini, kelebihan dari produk yang saya dirikan daycare itu adalah saya memiliki program home care di mana pelayanan ke rumah. Jadi orang tua yang anaknya sakit itu bisa menggunakan jasa kami. Jadi pada saat anak-anak sakit dan orang tua tidak bisa menitipkan ke daycare, tetapi juga tidak bisa meninggalkan kantor, itu kami menyediakan layanan home care. Di samping itu juga kami mempunyai kelebihan adalah memberikan layanan parenting secara free setiap 3 bulan sekali kepada para orang tua. Saat ini sejak berdiri tahun 2011, tepatnya di bulan Maret 2011, saya sudah memiliki 55 anak di tahun 2011. Kemudian di tahun 2012 saya memiliki 97 anak. Dan kemudian di tahun 2013 saya memiliki 113 anak. Di tahun 2014 ini dari Januari sampai dengan Juli saya mengasuh 141 anak yang sudah merasakan asuhan dari Green Kids Daycare. Untuk kedepannya saya ingin membangun daycare ini supaya lebih maju, kemudian lebih banyak manfaat kepada orang tua, kemudian melayani lebih banyak anak-anak, tidak hanya anak-anak dari kalangan menengah ke atas, tetapi juga anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Jadi saya berharap daycare saya ini dapat berkembang menjadi daycare eksklusif, di mana saya juga akan melayani kebutuhan orang tua secara komunitas. Di awal saya membuka usaha ini itu karena satu adalah suasana saya sebagai single parent tadi. Kemudian saya harus tetap bekerja di sebuah perusahaan swasta asing pada saat itu, di mana anak saya masih kecil dan saya harus meninggalkan dia pada saat saya harus bekerja. Itu rasanya luar biasa panik ya, sehingga saya tidak mau menjalani hal itu terus-menerus. Kemudian saya mencoba untuk menitipkan anak saya ketika saya harus bekerja. Pada saat saya menitipkan anak ke tempat penitipan anak
di mana saya harus bekerja, saya merasa bahwa ada sesuatu yang hilang seperti itu. Dari situ saya memiliki ide, kenapa ya kok tidak saya membuat sendiri usaha ini. Dari ide itulah saya kemudian mencoba menuliskan ide saya itu di dalam sebuah catatan harian saya yang saya baca terus menerus, dan itu terwujudlah daycare yang saya buat dengan nama Green Kids. Dari mulai berdirinya hingga saat ini, itu semua saya menjalankannya sendiri, seperti misalnya mengurus perizinan, kemudian menyiapkan brosur, menyiapkan kartu nama, promosi, semua awalnya saya mulai dengan sendiri. Pada saat sudah mulai berdiri, saya mempunyai karyawan, kemudian saya memberikan pelatihan kepada karyawan saya untuk bisa mandiri juga, dan sampai saat ini saya sudah tinggal mengawasi. Jadi semua sudah berjalan secara sistem, semua sudah berjalan step by step seperti yang apa saya rencanakan dalam bisnis plan saya. Kepada sahabat Excellent yang ingin juga membuka usaha daycare, di sini saya memberikan layanan konsultasi. Jadi teman-teman yang sahabat saya Excellent yang ingin membuka daycare bisa berkonsultasi kepada saya. Itu mulai dari apa dan bagaimana daycare. Di sini saya belum memberikan layanan seperti franchise, tetapi saya lebih membuka untuk kemitraan atau usaha bersama. Karena di sini usahanya adalah jasa dan itu mengenai penitipan anak, saya harus benar-benar siap untuk membuka franchise. Karena itu mengenai kepercayaan, kembali lagi kepada kepercayaan orang tua. Buat sahabat Excellent yang ingin tahu lebih lanjut mengenai daycare, mungkin masih banyak sahabat Excellent yang belum tahu apa itu daycare. Daycare ada tempat penitipan anak di mana saya memberikan layanan penitipan anak itu dari pagi sampai dengan sore, jam 6:30 pagi sampai jam 5 sore. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sahabat Excellent, bahwa kami memberikan layanan harian, mingguan seminggu 3 kali, kemudian dan bulanan. Kemudian pada saat orang tua ingin menitipkan anak, kami mewajibkan untuk melakukan trial selama 2 hari. Gunanya adalah untuk penyesuaian atau sosialisasi anak kepada kami dan kami kepada anak. Setelah 2 hari mengikuti trial, dan apabila kami menyatakan bahwa kami bisa membantu orang tua untuk mengasuh anak-anak, kemudian orang tua mengisi formulir administrasi, membayarkan administrasi dan biaya penitipannya. Kemudian untuk orang tua yang memang ada pesan-pesan khusus, kami juga sediakan formulir khusus untuk diisi oleh orang tua, seperti formulir kesehatan anak untuk mengetahui apakah anak ini mempunyai alergi terhadap makanan, alergi terhadap sesuatu benda dan apapun, itu semua harus ada catatannya. Kami juga memberikan laporan setiap hari kepada orang tua apa dan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak setiap hari. Seperti pada saat anak datang, kami tem suhu tubuhnya. Kemudian pada setiap kegiatan mandi, makan pagi, kemudian bermain, edukatif, tidur siang, minum susu, semua ada kami catat jam berapanya, tidur berapa jam, dari jam berapa sampai jam berapa, mandi dari jam berapa, kemudian pakai air panas atau air dingin, semua saya catat di dalam buku laporan yang akan kami berikan pada saat orang tua menjemput anak. Dan itu suatu bentuk pelayanan kami di mana orang tua merasa puas karena orang tua bisa mengetahui perkembangan anak selama ada di Green Kids. Begitu sempurna sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti, tetaplah seperti